ibu yang kepingin VBAC itu benar-benar tidak boleh punya riwayat penyakit yang bakalan menjadi penyulit. Misalnya punya riwayat preeklamsi atau tekanan darah yang terlalu tinggi. .4 FM Sonora Medan. Sahabat Sonora, masih di 10.12, masih bareng saya Rini Aprianti dan Kak Melani Fabiola dari Lembaga Karin Kehandira. Mungkin tadinya kita operasi sesar, terus pengen lahiran normal. Bisa nggak sih? Apa aja sih risiko yang harus kita pertimbangkan, ya kan? Pasti ada efek-efeknya juga dong. Nah, kita akan diskusi ini dengan Kak Melani Fabiola. Kak Mei, ada nggak sih risiko-risiko yang harus dipertimbangkan dari sisi kedokterannya atau juga dari mentalnya si ibu nih? Betul. Pasti ada ya. Setiap prosedur, setiap intervensi pasti punya resikonya masing-masing. Ya. Kecil besarnya resiko tergantung dari keadaan ibu dan janinnya lagi gitu. Makanya ibu yang memutuskan untuk ibu yang kepingin VBAC itu benar-benar tidak boleh punya riwayat penyakit yang bakalan menjadi penyulit. Misalnya punya riwayat preeklamsi atau tekanan darah yang terlalu tinggi selama hamil, itu nggak boleh tuh ya. Nggak boleh normal? Maksudnya dokter resikonya nanti akan semakin besar. Karena kalau ibu punya riwayat preeklamsi, ya, tekanan darah yang sangat tinggi selama hamil, itu biasanya akan mengalami penyulit pada saat proses persalinannya. Jadi nanti ketika dimulai untuk normal nih, anak kedua normal, di tengah jalan ibu mengalami tekanan darah yang sangat tinggi, maka kan nanti kembali masuk ke kamar operasi, kembali lagi harus sesar gitu ya. Dan itulah kenapa pada persalinan normal yang kedua, di mana yang pertama itu sesar, wajib dilakukan di rumah sakit yang punya tenaga dokter spesialis yang berkompeten dan punya ruangan operasi yang memenuhi standar. VBAC itu tidak dianjurkan dilaksanakan di praktek bidan misalnya, apalagi kalau di rumah. Nah, karena kan nanti ada beberapa resiko nih. Yang pertama, karena pada awal sebelum kehamilan pertama itu kita sudah sesar gitu ya, kan ada parut nih di dinding rahim. Itu akan menyebabkan rahim kita tidak sefleksibel sebelum hamil pertama. Kebayang ya, rahim ini kan harusnya bisa membesar, bisa mengecil. Tapi kalau ada parut, di bagian parut itu tidak akan bisa fleksibel lagi. Nah, jadi kebayang ketika terjadi kehamilan kedua, ya, apalagi kalau jaraknya terlalu dekat ya Mbak Rin ya, parutnya masih sangat tebal, barangkali juga belum betul-betul sempurna ya pemulihannya, kemudian dipaksa untuk mengembang lagi. Nah, ini resiko yang paling berbahaya adalah robekan rahim ketika janin masih berada di dalam. Walaupun jika jaraknya dijaga, berat janinnya juga tidak terlalu besar, kemudian kondisi ibu juga dipantau ya, dijaga, ini memang resikonya kecil sih, tetapi ini tetap harus disampaikan kepada ibu yang memutuskan untuk persalinan normal setelah sebelumnya sesar. Ya. Nah, kemudian juga jika kita memilih untuk melakukan persalinan normal, ini ada resiko terjadinya penyulit pada saat proses persalinan berlangsung. Ya, karena kita tidak punya catatan ini. Tidak punya catatan riwayat persalinan ibu sebelumnya jika dia normal. Ya. Karena kan faktor penyulit itu bisa datangnya dari faktor ibu, bisa datangnya dari faktor janin, bisa datangnya dari faktor jalan lahir, bisa datangnya dari faktor kekuatan ibu untuk mengedan dan sebagainya. Karena pada persalinan sebelumnya ibu tidak pernah mengedan kan, ibu tidak punya experience mengedan gitu. Nah, pada persalinan yang kedua ketika ibu mau normal, ibu kan mengedan. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan. Ada kemungkinan terjadi masalah pada saat proses persalinan berlangsung. Nah, itu makanya kenapa harus di rumah sakit yang ada kamar operasi, yang walaupun ibu normal tapi dia harus standby nih. Artinya jika ibu misalnya nanti mengalami penyulit, kamar operasi sudah siap menerima ibu gitu. Nah, itu jadi kemungkinan itu bisa terjadi menyebabkan bayinya beresiko mengalami trauma kerusakan otak yang bersifatnya jangka panjang.
ya, karena terlalu lama di jalan lahir. Jadi bayi mengalami kekurangan oksigen, ya, kekurangan oksigen selama proses persalinan, dan itu membuat otaknya terlalu lama terhenti asupan oksigennya. Nah, ini bisa mengakibatkan kerusakan pada otaknya, bahkan tidak menutup kemungkinan kematian janin dalam persalinan, seperti itu. Oke. Ini ada WhatsApp dari ibu atau Mbak Debbie. Dua kali lahiran, dua-duanya sesar. Padahal yang kedua saya sebenarnya bisa normal karena jarak waktu sudah 4 tahunan. Oke. Mungkin tapi karena takut. Oh begitu, ya. Makanya ini memang kami suka nakut-nakutin. Tadi udah bilang yang nanti melebar lah, yang nanti pecah lah. Itu bukan nakut-nakutin ya. Itu maksudnya begini. Itu risiko yang harus dipertimbangkan ketika ibu hamil nih ya. Makanya kalau kita mau VBAC, ini nanti mungkin di sesi berikutnya ya, ada yang harus kita persiapkan dulu, Mbak Ria. Padahal kalau Mbak Debbie ini 4 tahun loh ya. Makanya, mestinya udah nggak kenapa-kenapa lagi kan kalau mau normal? Ya nggak tahu juga sih, kita kan Mbak Debbie-nya nggak cerita kenapa sesar anak pertamanya. Oh iya. Ya, Nggak, sebenarnya kan Mbak Debbie bisa normal. Kalau dari jarak kalau dokter bilangnya mungkin udah normal kali gitu ya Mbak Debbie ya. Mungkin normal tapi dianya karena takut kali ya. Nah, berarti kan ada sisi psikologis juga. Jadi kan sebagai tenaga kesehatan itu kita memang wajib menyampaikan resiko-resiko yang dihadapi ya. Karena begini, kalau nggak kita sampaikan kita juga nggak bertanggung jawab, ya kan? Seperti kayak kliennya itu kayak masuk jebakan Batman gitu ya. Ya kok nggak bilang sih kalau bakal begini gitu ya. Jadi resikonya tetap perlu disampaikan. Justru bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya klien ya, supaya ibu bisa mempersiapkan dirinya dengan lebih baik. Nah, lebih fokus gitu persiapannya. Jadi kalau tidak mau terjadi penyulit pada saat persalinan VBAC ya, maka ibu harus melakukan beberapa persiapan yang harus dilakukan dengan disiplin ya, dengan komitmen yang tinggi, benar-benar dijaga, pola makan dijaga, jangan sampai obesitas ya kan, tekanan darah dikontrol, jangan sampai nanti nggak tahu kalau ternyata selama hamil rupanya ibunya tekanan darahnya tinggi tapi nggak pernah periksa, makanya nggak tahu gitu kan, seperti itu ya. Harus belajar bagaimana cara mengedan yang baik supaya pada saat persalinan berlangsung ibu tidak mengalami kelelahan. Gitu. Jadi seperti itu. Memang harus sering-sering ngobrol sama dokternya kali ya. Ya, dokter atau bidannya boleh. Nah, jadi kalau misalnya ibu selama hamil sudah melakukan persiapan dengan sangat baik, dimotivasi, disemangati oleh tenaga kesehatannya, didampingi terus gitu ya, disupport oleh suami, oleh keluarga, ya saya yakin ketakutan tadi tentu pasti akan jauh berkurang, walaupun kita sampaikan ada resiko. Karena kadang-kadang kalau nggak ditakut-takutin, maaf nih tanda kutip ya. Karena kadang-kadang kalau nggak dikasih tahu resiko, jadi lalai gitu loh Mbak Rin. Jadi kayaknya nganggapnya sepele ya. Bisanya itu nggak apa kalinya itu, gitu ya. Nggak apa kali. Nggak apa kalinya itu, nah itu. Padahal dia punya gula, mungkin riwayat gula yang iya. Terus belum lagi hipertensi. Oke. Jadi perlu persiapan-persiapan yang dilakukan dalam melahirkan secara normal setelah sebelumnya sesio ya. Yes. Iya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, Kami.